Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa yahlifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafruqun. Walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'a aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yu'taw minha idza hum yasqatun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayat terakhir yang kita baca di minggu yang lalu menjelaskan bahwasanya banyaknya harta seseorang dan banyaknya anak, banyaknya pengikut, banyaknya orang yang menyanjung itu tidak jadi apa-apa. Bahkan kadang-kadang itu adalah sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang-orang yang beriman tidak boleh terpukau dengan banyaknya harta seseorang yang selalu melanggar perintah Allah, tingginya kehormatan orang yang selalu melanggar perintah Allah. Jangan pernah terpukau. Yang bahasa Qur'annya fala tu'jibka amwaluhum. Jangan sampai memukau kepada engkau amwaluhum, banyaknya harta mereka, wala auladuhum, banyaknya anak mereka, banyaknya pengikut mereka. Kenapa? Innama yurid liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah memberikan itu semua kepada mereka supaya Allah menghukum mengazab mereka dengan sebab banyaknya harta, dengan banyaknya anak fil hayatid dunya, pada kehidupan di dunia. Jadi kalau ada orang nakal lalu sibuk terus cari duit, dapat pang duitnya. Cuman kadang-kadang kada sempat istirahat, apalagi ibadah tambahnya kada sempat. Nah, itu bahasa Qur'annya liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah memang ingin memberikan siksaan kepada mereka sehingga kerja terus. Jadi hati-hati lah ya. Saya tidak menyuruh tidak bekerja, tapi jangan bekerja terus. Kada tahu siang, kada tahu malam. Siangnya bekerja, malamnya menghitung duit. Menghitung duitnya aja 3 jam. Saking banyak yang dihitung. Jangan sampai. Ulangi sekali lagi, bukan tidak bekerja, tapi kalau bekerja lalu menyebabkan orang gak sempat beribadah, itu berarti siksaan Tuhan. Walaupun kita beranggap semakin banyak duit semakin nikmat, itu anggapan kita. Tapi kalau bahasa Qur'annya tadi apa?
innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah menghendaki yang demikian itu, inya banyak duit, sibuk terus, liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, karena Allah hendak menyiksanya. Belum lagi kadang-kadang itu babai sudah banyak-banyaknya diambil oleh Tuhan baka kajutan. Ya itu yang kadang-kadang begilaan. Sudah behimat menabung, sakalnya ditipu orang. Itu. Kemudian apa lagi? Wa tazhaqa anfusuhum, dan Allah ingin mematikan mereka. Wahum kafirun, dan mereka waktu itu dalam keadaan masih ingkar. Jadi karena sibuk terus mencari duit, kada ingat beribadah sampai ke mati, ya tetap juga kada ingat beribadah. Makanya kayak model-model kayak kita ini, kalau inya mulai tuha tuh sadang sudah berpikir. Berpikir apa? Ya berpikir cari bekal. Cari bekal apa? Ya cari bekal di akhirat lah. Kalau di dunia kita butuh bekal, di akhirat juga kita butuh bekal. Kalau di dunia ini seolah-olah kalau banyak duit itu nyaman, maka di akhirat pun kalau banyak amal pasti nyaman. Nah, kita teruskan. Ini cerita orang, masih cerita orang munafik ya, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Jadi kalau ini disuruh beribadah, orang munafik itu ada mau terus. Ya, hendak cari duit terus. Nah, kita teruskan. Wa yakhlifuna billah innahum laminkum. Orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah. Jadi Allah itu jadi tameng aja. Banyak orang di akhir zaman ini Allah jadi tameng. Saya bersumpah dengan nama Allah. Quran berjunjungan di sini bahwasanya saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan pernah menerima, baik langsung atau tidak langsung. Wah, tidak mendengar sumpah model seperti itu. Ada suah jadi pejabat, Pang. Jadi semua nonton TV lah. Kan biasanya seperti itu ya. Tapi babai sudah jadi, kada ingat apa-apa lagi, sikat terus. Langsung sikat, kada langsung sikat juga. Pemberian. Padahal pemerintah itu kada boleh menerima baik langsung atau tidak langsung. Babai pemberiannya sedikit, sepeda dilaporkan ke KPK. Ini saya dapat hadiah, saya kembalikan. Sepeda, Bang, diunjuki orang. Mau diuji ke orang 5 triliun hinip. Nah, orang munafik itu yakhlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah, karena Allah nggak jadi apa-apa bagi mereka. Kalau orang beriman, sumpah itu bujur-bujur sesuatu yang mengerikan. Kada berani sedikit juga pun melanggar sumpah. Bahkan kalau semakin orang takwa kepada Allah, semakin kada berani bersumpah walaupun bujur. Walaupun bujur. Tapi kalau orang kurang, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Imam Syafi'i itu kada berani bersumpah baik benar, apalagi salah. Ini bujuran nih. Besok aku akan datang ke rumah kamu misalnya. Lalu demi Allah, nah aku esok datang. Kada perlu. Kamu percaya kada apa-apanya menganggi aku bersumpah-sumpah. Ini Allah loh, saking mereka membesarkan Allah itu luar biasa. Jangankan pacangan bohong, yang pasti benar aja kada wani bersumpah. Karena ini kan nama Allah yang jadi apa ibaratnya jadi tameng ya. Misalnya kita dituduh mencuri. Lalu kita bilang demi Allah aku kada mencuri. Kan Allah kita jadikan jaminan bahwasanya kita kada mencuri. Walaupun bujur, kalau Imam Syafi'i kada mau. Dasar bujuran kada mencuri. Apalagi mun dasar mencuri. Tambahnya kada wani. Sudah mencuri iya nama Allah kurang disebut-sebut. Mun wahini ini kada tahu lagi, biar salah gitu, sumpah terus. Coba lihat ya, bersumpah, kada ada. Padahal nyata ada.
Itu gawian orang munafik. Jangan tapi banyak bersumpah. Yakhlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Innahum laminkum. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu minkum, daripada kalian orang-orang Islam. Kalau bahasa kitanya, kami ini segrup dari kamu. Wajar orang munafik. Kan kasusnya di depan yang kita bicarakan. Bapak yang maju ke medan perang, pada mau maju. Alasan macam-macam. Kemarin kan ada alasannya macam-macam. Bini kok ada yang jaga, ini toko ada yang jaga. Yang bahasa Qur'annya kemarin, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami ini sibuk gara-gara ngurusi keluarga, sibuk gara-gara ngurusi duit. Karena kaum 4. Jadi aku ulangi sekali lagi, sibuk aja terus alasan, maaf aja, kada diterima. Orang lain yang sibuk. Kenapa ajar? Kulihat kada sembahyang Jumat semalam sibuk. Kenapa kada suka kelihatan di masjid sibuk? Kira-kira orang yang sembahyang Jumat itu, orang yang sembahyang 5 waktu itu kada sibuk kan? Sampai pada sibuk juga. Kada ikam aja bisi toko sorangan, orang lain pun bisi toko. Tapi orang lain bisa sembahyang Jumat, kenapa kamu gak bisa? Lalu alasan sibuk, ketika sibuk. Aku jar ngurusi anak. Memang orang lain yang di masjid itu kada bisi anak. Bisi anak juga. Kau ayo orang kamu ada kawa. Nah, tuh orang munafik itu panjang manan. Nah, bapak yang dituduh, kamu ini munafik ini. Lalu berpandirai, bersumpah lagi dengan nama Allah tadi. Wa yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa kata mereka? Innahum laminkum. Sesungguhnya mereka termasuk dari kalian. Kada aja. Ini bujuran. Grup sama-sama. Sama. Cuman karena 4 kemarin itu gara-gara wah kalau dipadahkan beriman iman 100%. Kenapa? Kada usah sembang ke masjid. Ya sibuk tadi. Ngaku beriman, kalau dituduh kada beriman sarik banar. Dituduh kada Islam marah. Tapi kenyataannya ya sibuk terus tadi. Kuulangi sekali lagi. Kalau kita beralasan aku sibuk ngurusi harta, orang lain juga sibuk. Kalau ikan beralasan aku sibuk ngurusi anak, orang lain kan anak juga. Tapi kalau orang lain bisa beribadah dengan sambil mengurus harta, orang lain bisa beribadah sambil mereka mengurusi anak dan lain sebagainya, maka kenapa kamu nggak bisa? Nah, jadi kalau ada pina sibuk banar, model kayak nyanya penyugihnya, udah juga habis duit 1 triliun dalam petakon. Belum lah. Punya ada aku sambat lagi tinggi 10 triliun. Kita ini kan tapi banyak bandar urusan. Santai aja. Kada ada yang berisi perusahaan 10. Kalau di sini ada yang berisi perusahaan 10. Enggak ada juga. Paling berisi toko 10 itu kita orangnya aja. Ada juga kan di sini yang berisi toko 10. Bisa kada ada juga aku rasa. Ya mun 3-4 mungkin ada, 10 belum, apalagi berisi perusahaan 10 tambahnya ya belum. Tuh orang di luar negeri sana tuh yang soleh-soleh itu perusahaannya banyak, duitnya banyak, tetap aja rajin beribadah. Yang solehnya panglah, yang kada soleh sama ya yang di Indonesia juga. Tapi ulangi sekali lagi, banyak alasan itu bukan orang beriman. Orang beriman itu ada pakai alasan. Pokoknya kalau Tuhan nyuruh kerjakan, habis dasar. Kita teruskan. Ketika mereka bersumpah innahum laminkum, bahwasanya mereka termasuk kalian, artinya mereka mengaku bahwasanya mereka beriman juga, Islam juga, tapi gawiannya kada sesuai. Gawiannya kada sesuai, tapi dituduh sebagai orang munafik, dituduh sebagai orang kafir, kada mau. Bak aku nih Islam asli, asli itu bak. Nah, lalu kata Allah, wa ma hum minkum. Tidaklah mereka itu dari kalian. Kada aja Tuhan, biarnya ngaku aku nih Islam, kada ya Tuhan.
walakinnahum qaumun yafrukun, akan tetapi mereka itu qaumun yafrakun, adalah kaum yafrakun. Yafrakun itu artinya yakhafuna antub alubihim kal musyrikin. Akan tetapi mereka itu orang yang takut terjadi kepada mereka apa yang terjadi kepada orang musyrikin. Kalau orang musyrikin di zamannya Rasulullah itu berperang dengan kaum muslimin, ya, maka orang-orang munafik ini, kalau kita terang-terangan ngaku sebagai orang munafik, ada orang beriman, nanti kita diperangi juga. Daripada itu baik pura-pura aja jadi orang beriman. Nah, jadi artinya mereka mengaku beriman itu bukan karena Allah, tapi karena ada kepentingan dunianya aja. Selanjutnya, lau yajiduna malja'a, seandainya orang-orang munafik itu, ini yang umpat berperang, ada juga yang terpaksa umpat juga. Lau yajiduna malja'a, kalau seandainya mereka mendapati tempat bersembunyi, au magharat, atau mereka mendapati goa-goa, au mudakhala, atau mereka mendapati, mudakhala itu artinya tempat masuk. Ya, orang-orang bahari itu kadang-kadang gali tanah sembunyi di situ. Kalau sekarang namanya bunker, ya. Kata Allah, kalau seandainya mereka mendapati itu semua, lawallau ilaihi, pastilah mereka akan bersembunyi di situ. Cepat, wahum yajmahun, dan mereka bersembunyi itu dengan cepat. Kalau bahasa kitanya ini sambil maju ke medan perang, ini yang terpaksa umpat. Karena kalau ada berumpat ini kalau pina. Nah, itu kalau adanya, seandainya boleh tinggal atau di tengah jalan ini ada tempat sembunyi, ya sembunyi aja. Kalau ada wani itu Bang, maju ke medan perang. Nah, maka itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir seperti itu. Disuruh beribadah secara umum kada mau. Kalau toh mau beribadah juga, ibadahnya itu karena terpaksa aja. Satu lagi tambahannya, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, sebahagian mereka ada yang mengaib-aibkan, mencaci engkau fis sadaqat, ada urusan sedekah. Apa? Fa in u'tu minha radu, kalau engkau beri mereka, mereka senang. Wa illam yu'tau minha, tetapi kalau tidak diberi mereka daripada sedekah itu, idzahum yaskhatun, mereka marahnya luar biasa. Ini ciri orang munafik. Ulangi sekali lagi, orang munafik itu yang pertama, kalau orang beribadahnya kada mau beribadah, karena bagi mereka kan kada percaya akhirat. Karena kada percaya akhirat, ngapain beribadah? Ikam ini sembahyang terus karena percaya ada pahala, ya kalau coba mun kada percaya ada pahala, buat apa ikam sembahyang? Maka orang munafik itu kada mau beribadah karena inya di latar belakangi kada percaya. Nah, kemudian kadang-kadang orang munafik itu ada yang terpaksa beribadah. Kalau di zamannya Rasulullah, karena kalau kada sembahyang itu bisa kena hukuman. Nah, lalu ada yang terpaksa beribadah. Nah, itu cirinya. Jadi kada mau beribadah secara umum. Kalau nya beribadah terpaksa aja, cari muka. Nah, ciri munafik selanjutnya, mereka dalam apa yang mereka lakukan itu selalu mengharapkan dunia. Yang tadi, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam tu'tau minha idzahum yashatun. Kalau sudah mau beribadah, selalu ujung-ujungnya dapat apa? Karena akhirat dia ada peduli kan? Maka yang dia pikirkan dapat apa? Yang dia pikirkan dapat apa? Ternyata ketika dapat, senanglah karena sesuai dengan apa yang diinginkan.
Tapi kalau ternyata kada dapat, kesal. Karenanya kalau dari segi akhirat kan dia kada peduli. Beda dengan orang yang kejarannya akhirat, dapat kada dapat, dia kada kesal karena dia sudah dapat akhirat. Ada orang mengajar gitu ya. Kalau orang itu beriman, dia yakin betul pahala sudah disediakan oleh Allah. Maka dia tetap akan sungguh-sungguh. Masalah dapat kada dapat, kada ada pengaruh sama sekali bagi dia. Nah. Tapi kalau orang kada beriman dengan Allah, jelas sudahnya akhirat kada peduli. Maka berarti incarannya pasti dunia. Nah, kalau inya kada dapat lawan dunia, kesalnya. Tapi kalau inya dapat aja lawan dunia, enjoy aja. Babe disuruh jadi imam misalnya. Jadi imam ya di masjid ini. 15 juta gaji, dapat duit 15 juta. Enjoy benar 15 juta. Misalnya mbah itu kami jar kada kawa lagi mbari ipian 15 juta. 2 juta aja. Lalu marah ya. Kada menghargai orang alim ini. 2 juta aja kada menghargai orang alim. Apalagi maaf guru lah. Mulai ini parai dah. Amunnya parai ya. Pindah masjid aja aku lagi. Bujur kada. Kalau tujuannya ibadahnya karena Allah, dia peduli nggak dengan dapat atau nggak dapat? Nggak peduli kan? Tapi kalau yang kadang-kadang pindah dari masjid sini pindah ke sini, habis ini pindah ke sini pulang, habis ini pindah ke sini pulang. Kenapa? Cuannya, sini cuannya dikit. Sini berapa? 1 juta. Situ bang, 5 juta. Permisi, aku udah pindah masjid saja. Kada kayak itu orang beriman tuh, kada kayak itu. Kada berpindah-pindahan. Jadi mun ada orang tomat pindah sini, tomat pindah sini, tomat pindah sini. Apa garang? Sebetulnya semakin mengerikan masjid itu. Misalnya jamaahnya kada banyak, ikam yang maulah supaya berjamaah. Ini kada duduk di masjid yang sudah ramai banget. Kada tahu kisah-kisah modal Allahu Akbar. Berdoa dah. Kalau masjidnya dikit orangnya koler, itu berarti hendak banyak orang. Hendak banyak orang itu dunia atau akhirat aku bertakon. Dunia kalau lah. Tuh contoh aja. Ini kadang menuduh siapa-siapa. Makanya yang aku contohkan amin tadi. Kadang tunjuk siapa-siapa. Nah, itu contoh. Jadi nggak ada urusan dunia kalau orang beriman itu. Tapi bila urusannya dunia aja terus, yang tadi bahasa Qur'annya, wa minhum mayyal mizuka fis sadaqah, orang yang mencela engkau pada urusan sedekah. Apa? Fa in utu, kalau mereka diberi, radu, mereka senang, tenang. Tapi wa illam yu'tau, kalau tidak diberi, idahum yashatun, marah. Nah, kalau kita kan lain gitu, kada dapat ngamuk lawan pengurus masjid. Cuman minta surat ndak pindah masjid saja. Jadi kalau kamu jadi imam suatu saat nih, anak-anak pesantren nih jadi imam. Misalnya sudah bertungguan di musala sini, bertungguan di musala sini. Kalau ada orang nawari, musala ini berapa gram? Pindah aja tuh. Yang gonal sana. Di sini berapa? 1 juta. Tuh yang ganal 5 juta siap. Siap, tunggu ya aku. Mulah surat dulu. Bahwasanya aku ampe. Bapak, kalau bapak pribadi kada yakin nih kamu orang beriman. Kada yakin. Ada orang tuh pindah. Cari nyaman. Orang beribadah tuh kada cari nyaman. Aku kan juga apa pada aku tuh ikhlas. Aku di sini aja ada coba alih-alih. Kalau alih itu gara-gara orang minta aja tetap aja di sini coba. Babayaran kah kada kah apa aja. Berapa puluh tahun dah di sini. Kada balik alihan.
Kada bayaran juga, santai aja. Kada mati juga masih. Kalau mati kelaparan, kada bayaran, kada juga. Hidup aja. Mun sugih apa aja sugih ya kada apa aja. Tujuan kita kan apa tadi? Orang beriman akhirat. Jadi aku pribadi ya. Makanya kadang-kadang bisa kenapa kada akrab dengan sebahagian ustadz misalnya. Karena orang itu akrab yang al arwahu junudun mujannadah. Wa ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Orang akrab kalau dia sejalan. Maka kalau inya kada sejalan, kada mau akrab. Itu bukan sejalan itu sama-sama berjuang di agama misalnya. Sama-sama berjuang di agama dan harus sama-sama tujuannya. Kalau sama aja berjuang di agama tapi tujuannya berbeda, kada mau akrab. Makanya aku pribadi ya, aku terangkan aja. Aku pribadi kalau ustadz itu minta duit lawan muridnya, aku ada ketujuh. Makanya aku biasanya se-hello aja jurang itu, ala kadarnya aja, ngobrol-ngobrol. Tapi kalau akrab kada mungkin. Karena bagiku bukan begitu caranya. Terserah aja ketujuh kakak. Mungkin ini juga kada ketujuh jualan aku. Ada apa-apa aja. Ya sudah aku ceritakan dahulu. Nyaman ya jar guru dai itu kisah ikhlas. Kada perlu bayaran. Guru dai itu dah kaya katanya. Ada. Itu cerita nyata tuh ya. Jadi aku padahkan don orang itu. Orang itu kan datang belakangan ke Melak sini. Sudah aku punya rumah, sudah aku punya mobil. Jadi aku kisahkan don orang itu. Aku kada bebayaran itu bukan baru sekarang. Kalau ada orang-orang lama di sini, tahu saya dulu di Al-Fatah. Aku ceritakan Al-Fatahnya sudah almarhum. Kalau Al-Fatah sekarang ini baru. Yang kebakaran dulu, yang jelek gitu. Kalau ada pengurus-pengurus sana, pernah gak kira-kira aku di Al-Fatah itu minta bayaran walaupun Rp1.000 aja? Nggak ada. TK di sana kada bebayaran, lalu bebayaran, tapi aku dapat sebulannya cuma 100.000 itu kalau dibagi-bagi 4.000 aja sehari. Kada cukup kenapa-napa. Bayar rumah aja waktu itu 350 kada mayu. Pontang-panting tuh pang cari duit, cuma tetap kada agama. Jadi kalau aku bilang bicara kada bebayaran itu bukan sekarang. Udah mulai lagi bahari kala, lagi kada berduit sama sekali. Setahun di sini. Itu punya duit adalah kurang-kurang lebih 7 juta. Bawa bulik hari raya ini kan bulik biasanya ke Banjar. Datang ke sini paling 1 juta lagi sisa. Habis duit setahun 1 juta aja sisanya. Itu kinhagan bermodal pulang bahasa. Kada bisa duit sama sekali. Kada apa-apa. Kalau ada yang kenal Habib Atai, itu dahulu lagi aku nyewa tuh. Dia sering datang ke rumah. Mungkin karena kasihan mungkin. Ini ada dia kan orang Depak dulu ya. Ini ada dari Depak apa? Pokoknya dapat duit lah sama dengannya kan. Isi aja. Aku pikir-pikir malas. Nah, aku itu sistemnya orang kalau nih guru duit aku ambil. Kalau guru hendak duit kah? Tidak harapan. Pian nih isi aja ini guru formulirnya. Kayaknya aku beri duit. Tidak harapan. Kalau kada percaya takutnya aja buah Depak tuh. Ada aja kalau bisa kawan orang Depak. Nah, ada harapan. Makanya kalau sudah dapat belum. Kada apa-apa aja. Nah, jadi kita ulang. Manusia itu bisa sejalur kalau memang sama dan niatnya sama itu sejalur, bisa itu bersama. Tapi kalau inya kada mau sejalur, tetap berpisah juga. Makanya aku kadang-kadang ya itu aja. Bukan sekali lagi merasa diri lebih baik, tapi secara lahiriahnya bukan begitu caranya seorang guru, bukan begitu caranya seorang imam. Kalau bagi saya ya, bagi orang lain silahkan. Kalau ada orang lalu beranggapan, wah
Tidak apa-apa dapat bayaran itu, berhak. Ada hadis Nabi misalnya, inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Paling bagus kalau kamu dapat upahan itu, kalau kamu dapat upahan dari kamu membacakan kitab-kitab Allah. Ya kan, pahamlah hadis itu asal muasalnya kenapa? Kadang muncul begitu aja. Hadis itu muncul ketika kaum muslimin musafir. Lalu ketika mereka musafir datang ke suatu kampung, minta dijadikan tamu. Bisa enggak nginap? Kami ini musafir, mau berteduh di mana? Soalnya orang kampung seberataan pemalar. Kada ada yang mau memberikan tempat inap. Minta banyu hagan basuh batis saja kada dibari. Ringkas cerita, karena memang kada boleh memaksa orang lain, berkemahlah di luar kampung. Repot hanya kalau berkemah ya kalau. Coba kalau diberikan jadi tamu nyaman, sudah lengkap. Ringkas cerita, malam itu kepala kampungnya itu digigit kalajengking. Karena digigit kalajengking, diobati, diruqyah, kada ampuh-ampuh. Nah, kata orang kampung tadi kan ada para perantau tuh. Biasanya para perantau tuh sakti-sakti gitu. Biasanya kalau orang dulu kalau pengembara jagoan gak ada? Jagoan. Ya, lihat film-film Indonesia itu. Kalau yang ngerantau keliling-keliling itu jagoan biasanya. Ada ilmu karena nggak berani kalau nggak punya modal. Kalau sekarang lain lagi, modal merantau itu bukan ilmu kanuragan, tapi modal merantau duit. Kalau dulu orang harus punya ilmu karena di jalan ada rampok dan lain sebagainya kan begitu. Kalau para perantau, jadi tuh para perantau itu jangan-jangan tuh ada yang sakti itu. Ringkas cerita didatangilah. Nah, ketika didatangi, ini yang siang tadi ini pemalar ini harus dibalas ini kan gitu. Bukan mata duitan, harus dibalas. Ada enggak kira-kira yang bisa menawar supaya nih bos kami ini gak kesakitan gara-gara digigit kalajengking? Oh, ada. Tapi bayar. Berapa minta bayaran? Dosa banyak-banyak, 30 ekor kambing aja. 30 ekor kambing. Kali 2 juta berapa? 60 juta. Bayaran tiup. Oke, katanya. Asal sembuh ya. Oke. Ringkas cerita dibawalah sahabat Nabi. Ditiupnya. Bagaimana rasanya? Sembuh katanya. Bayangkan. Sembuh. Mana kambingnya 30? Bawalah kambing 30 ekor. Bayangkan kali tiup 30 ekor kambing. Cuman sahabat takut-takut juga ternyata makan. Ini halal kada ya? Jangan-jangan kada halal ini. Kada jadi dibawa kambing itu, kada disembelih. Bawa aja dulu 30-nya tadi. Bawa ke Madinah, diceritakan. Kami tengah jalan itu, kami suruh orang bayar kalau dia sembuh. Masalahnya yang saya tiup itu saya bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ini benar. Kalau enggak percaya cari di kitab Azkar. Itu ma yuqra'u indal malghud. Sesuatu yang dibaca ketika orang itu digigit ular, digigit kalajengking. Jadi kalian minta upah? Iya, minta upah. Boleh enggak ya? Ini Quran loh. Yang ditiupkan di Quran nih. Quran Al-Fatihah dibarter dengan 30 ekor kambing. Halal kada nih? Nah, lalu muncul hadis tadi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Enggak apa-apa jangan. Tuh model orang kayak itu tuh perlu juga memang sikat di situ. Bahkan Nabi waktu itu ingat yo, yang ngajari kau Fatihah tuh aku tuh harus dapat bagian. Pernah nggak Nabi kira-kira nggak ikhlas? Nggak pernah kalah. Nah, tapi di sini Nabi, aku harus dapat bagian juga kata Nabi. Nah, jadi bukan tidak ikhlasnya, ini karena orang model begitu ya. Kalau dari segi beramal wajib ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dulu salah hilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ketika kita tahu cara atau ciri-ciri orang munafik yang koler beribadah. Kalau memang mereka beribadah terpaksa. Dan kalau sudah beribadah, selalu yang diharap-harapkan dunia. Itu munafik.
Kalau orang beriman, ibadah itu kada terpaksa. Memang mau beribadah kada terpaksa dan kada peduli dapat atau kada dapat. Ikam merasa-rasakan aja seorang. Ini kada menunjuk si A si B, termasuk aku juga harus merasa-rasa. Nih model-model kayak ini model orang beriman kah? Model orang munafik kan? Bila mengajar hendak duit, aku aja kalau yang mengajar. Berarti aku nih munafik. Menikam, bila ikam jadi murid hendak dapat duit, munafik dua ikam. Ada kawan. Pun jadi murid aja hendak dapat duit, siapa yang bari? Aduh. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashrafi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli